Sudah sampai di mana peranan kita selaku orang tua menanamkan nilai-nilai agama kepada mereka, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang hari ini Bapak dan Ibu sayang anak di balian HP. Kita duduk bersama di rumah, Pak, di kursi yang sama, di meja yang sama, tapi kita tidak bersapaan, sibuk dengan permainan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang hamba hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para remaja, harapan agama dan bangsa di masa yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kiranya seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan hendaknya dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa kita doakan kepada Allah kiranya tercurah kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja yang kita banggakan, pada pagi hari ini kita akan sampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam ayat ini kita selaku orang yang beriman disampaikan oleh Allah agar kita selalu mempersiapkan diri untuk hari esok, artinya akhirat. Kehidupan kita ini tidaklah lama. Rata-rata kita 60 sampai 70 tahun hidup di dunia. Rasul 63 tahun. Jadi kalau kita ada jatah lebih usia dari Rasul, artinya mari kita pergunakan usia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk itu, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah, apa yang telah kita perbuat di permukaan bumi Allah ini? Karena memang suatu saat kita akan kembali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian itu, kemudian menghidupkan. Semua itu adalah ujian. Siapa di antara kita yang baik amalannya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhormati, artinya tidak ada kita yang akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Maka untuk itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup, mari kita pergunakan kehidupan ini untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulkan pahala yang sebesar-besarnya, karena itu merupakan persiapan kita untuk kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka pahala itu bisa kita dapatkan dari dua cara. Pertama, dari diri kita sendiri. Salat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, zakat kita untuk kita, haji kita untuk kita, baca Al-Quran kita untuk kita. Ibu dan bapak yang menghormati, maka untuk itu perbanyak ibadah dari diri kita ini. Untuk itu seringlah baca Al-Quran dalam kehidupan. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita untuk menuju ke kampung akhirat kelak. Maka untuk itu sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan kalau ada waktu bapak dan ibu baru kita baca Al-Quran, tidak akan pernah ada waktu. Apalagi kondisi saat ini luar biasa. Kepentingan dunia kadangkala melebihi dari segala-galanya. Kita tidak kenal waktu. Maka sediakan waktu untuk baca Al-Quran. Bu, pengen baca Al-Quran kita ke masjid lah. Dia lu ada waktu yang boleh doa. Kau sia yang kamu ngasuh cucu kau. Susah, payah. Tapi kalau sudah kita sediakan waktu, jam segini saya baca Al-Quran, ambo baca Al-Quran, insya Allah kan bisa kita baca Al-Quran. Tapi kalau kita cari waktu, akan sulit kita mencari-cari waktu. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Al-Quran nanti salah satu yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang kepadamu pada hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari terakhirnya kita hidup di permukaan bumi Allah ini.
Maka hari itu kalau kita biasakan baca Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada kita. Apa tanda Al-Quran datang kepada kita Bapak dan Ibu? Salah satu adalah kita diberikan kesempatan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini kalimat luar biasa Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sadar dengan kematiannya, lalu beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah. Ibu bapak, di waktu kita sakarat, akan berpisah nyawa dengan badan ini, dengan jasad ini, ucapan itu sangatlah luar biasa. Berat kadangkala kalau kita tidak membiasakan baca Al-Quran dalam kehidupan. Banyak kita lihat, rupanya Pak Ibu, ketika seseorang akan meninggal dunia, diperlihatkan perbuatan kebiasaan beliau di waktu sehat. Kalau beliau rajin baca Al-Quran, rajin salat, kadangkala ingin berwudu saja di waktu akan berangkat memenuhi panggilan Allah. Tapi ketika kalimat-kalimat itu jauh dari kita, perbuatan-perbuatan salat itu jauh dari kita, maka itu akan diperlihatkan pula kepada kita betapa susahnya seorang hamba Allah yang tidak dekat dengan kalimat-kalimat Allah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di waktu akan berangkat meninggalkan dunia ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, itu kalimat sakti luar biasa. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasul, ayul a'malu khair ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antufarrikat dunya, engkau tinggalkan dunia ini, walisanuka ra'bun bizikrillah ilaha illallah, lidahmu dibasahi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ibu bapak, pahala yang kita kumpulkan dengan perbuatan kita sendiri tidak terlalu banyak Pak Ibu. Tapi ada pahala yang bisa kita kumpulkan banyak lewat orang lain. Rupanya multi level dalam beragama boleh Pak. Bagaimana lewat orang lain? Iza matabnul insan in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika apabila meninggal seorang manusia, maka terputus segala amalnya itu, kecuali 3 hal. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Harta yang ada pada kita, kita pergunakan untuk kepentingan umum, lalu dipergunakan oleh orang banyak, maka pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita tidak hidup di dunia ini lagi. Jadi untuk itu Pak Ibu, jangan berhitung-hitung dengan Allah. Andaikan kita dititipkan harta oleh Allah, bangun masjid, maka selama masjid ini dipakai,
pahalanya akan mengalir kepada kita. Ndak talok cik musaji sakarung semen pak. Ketika dibangunkan ke masjid itu, kita pun dapat pahala-pahalanya dari orang-orang yang beribadah di situ. Maka beruntunglah orang-orang yang pandai mensiasati hidup, sehingga dia kembali kepada Allah nanti dengan membawa bekal yang banyak. Maka memang jangan berhitung-hitung dengan Allah. Ndak talok sekarang semen 1.000 rupiah tiap pagi. Kadang-kadang kan indah pak, ketika kotak lalu di muka awak pura-pura ndak tahu, pura-pura lalok. Padahal itu kesempatan pak untuk berbuat baik. Jadi hidup ku nampak ibu pak, ado yang kabusua. Yang kabusua, kini kita makan, mungkin tidak sampai besok kita lah ke belakang ke kamar mandi. Adonan kalapua, apa itu? Mungkin perhiasan, mungkin baju, mungkin rumah, kalapua pak ibu. Namun ado yang untuk iswa. Apa tuh yang untuk iswa? Itu uang yang 1.000 tiap pagi kita masukkan ke dalam kotak-kotak amal itu. Ibu bapak yang menghormati, maka dalam hidup ini memang perlu ilmu dalam beribadah. Ibu dan bapak yang menghormati, jadi lewat orang lain bersedekah. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat kata Rasulullah. Ibu bapak, kalau kita punya anak kete, cucu, jangan serahkan Allah mengaji ke yang lain pak ibu. Ajarkanlah paling tidak membaca Al-Fatihah kepada mereka di waktu kecil itu. Ketika mereka pandai membaca Al-Fatihah, dalam hidupnya akan banyak ibu Al-Quran itu mereka baca. Bayangkan ibu, 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat salat maghrib, 4 rakaat salat isya. Berapa jumlahnya? 17 rakaat. 17 kali mereka baca kalimat itu. Itu baru yang wajib pak. Apalagi mereka tambah nanti dengan hal yang sunnah-sunnah. Luar biasa. Andai dari kita itu, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu salah satu contoh. Banyak kebaikan-kebaikan yang lain ketika mereka manfaatkan ilmu itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Yang ketiga adalah awaladin salihah yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ibu bapak, kita punya persoalan yang luar biasa hari ini pak. Orang tua kita dulu pak mendidik kita tidaklah supaya kita hari ini mendidik anak-anak kita. Kenapa? Kita dulu tidak banyak pengaruh pak. Tapi hari ini pengaruhnya luar biasa. Dunia ada di genggaman mereka. Kalau awak dulu hanya main paling-paling kamu saji, siang ke ladang dan lain sebagainya. Tapi anak-anak hari ini bapak dan ibu, dia sering main di rumah, bahkan dalam kamar saja. Tapi dia bisa mengakses dunia. Luar biasa. Dulu kita belajar kepada guru. Hari ini gurunya adalah HP.
Kalau pelajaran alhamdulillah, tapi kadang-kala banyak hal-hal yang lain yang dilihat, kadang-kala jauh dari ketentuan agama Allah. Ibu bapak, sudahkah kita yakin Pak Ibu mempunyai anak yang bisa mendoakan kita nanti? Sudah sampai di mana peranan kita selaku orang tua menanamkan nilai-nilai agama kepada mereka Bapak dan Ibu? Kadang-kadang hari ini Bapak dan Ibu sayang anak di balian HP. Kita duduk bersama di rumah Pak, di kursi yang sama, di meja yang sama, tapi kita tidak bersapaan. Sibuk dengan permainan masing-masing. Padahal memang harapan kita adalah mereka. Ketika kita susah nanti di akhir kehidupan, kita berharap mereka membisikkan kalimat yang tadi, kalimat la ilaha illallah. Tapi hari ini mungkinkah itu Pak? Kami lihat anak-anak membaca Al-Quran di masjid hanya sampai kelas 5 SD Pak. Kelas 6 tidak lagi karena sudah banyak tugas. SMP apalagi, SMA. Ketika diuji tingkat SMA, maka sudah banyak Al-Quran itu yang hilang padanya Pak. Mungkinkah generasi seperti ini akan mendoakan kita Pak, Ibu? Maka untuk itu kami mengajak dan mengimbau, mari kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita dengan harapan ketika nanti kita butuh mereka, mereka hadir bersama-sama dengan kita, hadir untuk menuntun kita di waktu kita akan pulang ke kampung kita yang sebenarnya kampung akhirat. Demikian saja Bapak dan Ibu yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Kepada Allah Ambo minta ampun, kepada Ibu dan Bapak Ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.